Rianti akhirnya tiba juga di sebuah alamat yang tadi dikirimkan oleh Nanda melalui pesan. Dilihatnya Nanda yang tengah duduk lalu segera berdiri begitu melihat taksi berhenti. Menghampiri Rianti, memeluk dan membantunya membawakan tas besar yang dibawa Rianti. Kamu harus cerita padaku besok, sekarang kau istirahat dulu, kata Nanda sambil mengantar Rianti ke kamarnya. Rianti mengangguk tersenyum, dia juga merasa sangat lelah. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Jakarta-Bandung cukup membuat pinggangnya terasa panas. Ini kamarmu, kau istirahatlah. Nanda membuka pintu kamar mengajak Rianti masuk. Terima kasih ya Nan, ucap Rianti tulus. Iya, sama-sama. Ya sudah, kamu istirahat, kamu pasti capek. Aku juga mau tidur. Nanda menguap karena ngantuk dan berjalan ke kamarnya. Rianti tersenyum dan mengangguk. Sepeninggal Nangga, Rianti masih duduk di tepi ranjang, mengelus perutnya dan air matanya kembali menetes. Ya Allah, kuatkanlah aku, ucap Rianti lirih. Hari sudah beranjak siang. Aditya baru bangun melihat jam di atas meja yang sudah menunjukkan jam 8 lewat. Aditya terduduk di ranjang menyandarkan kepalanya di sandaran ranjang, melihat sekeliling kamar yang terlihat rapi. Barang-barang yang semalam berserakan sudah kembali pada posisinya semula. Johan telah melakukan perintah yang dia suruh semalam. Aditya menggeser selimut yang menutupi badannya. Berangsur turun, terduduk di tepi ranjang memegang kepalanya yang terasa berat. Lalu bangun dengan sepoyongan. Geramnya. Sepertinya aku terlalu banyak minum semalam. Dia melangkah keluar kamar, mendatangi kamar yang ditempati Rianti. Pintu sudah diperbaiki. Kepalanya lalu melongok ke dalam kamar. Dilihatnya ranjang telah rapi. Keadaannya juga sudah tidak seperti semalam. Dia menengok ke bawah tangga saat terdengar suara berisik di dapur. Dia pasti sedang memasak, kata Aditya pelan, seraya melangkah menuruni tangga dan berjalan ke dapur. Langkahnya terhenti saat melihat Siti, pelayannya yang berada di dapur. Matanya membelalak kaget karena bukan Rianti yang dilihatnya. Sudah bangun, Pak? Mau sarapan sekarang, Pak? Tanya Siti saat melihat Aditya berdiri di belakangnya, masih memakai baju kemarin.
Di mana Rianti? Aditya tak menjawab pertanyaan Siti, malah balik bertanya. Saya belum melihat Ibu sejak datang, Pak, jawab Siti sambil menunduk. Tanpa bicara, Aditya langsung menaiki tangga, setengah berlari menghampiri kamar yang ditempati Rianti, memperhatikan bagian dalam kamar serta membuka pintu kamar mandi. Yang dia cari tetap belum dia temukan. Berdiam sejenak lalu berjalan ke kamarnya. Dengan cepat membuka pintu lemari. Rahangnya mengeras saat melihat pakaian Rianti tidak ada di lemarinya. Dia pergi, ucap Aditya pelan. Ya sudah pasti, dia pergi menemui laki-laki yang menghamilinya, ucap Aditya sambil meninju pintu lemari. Ternyata benar dugaanku, Rianti, kau telah selingkuh, kata Aditya geram. Jika anak itu benar anakku, tidak mungkin dia pergi meninggalkanku. Brengsek kau, Rianti, teriak Aditya sambil terus menghancurkan isi kamar. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang, Rianti. Aku akan menemukanmu. Kau harus membayar semua yang telah kau perbuat. Perempuan pengkhianat, teriak Aditya. Johan yang baru sampai dan berada di bawah segera berlari menuju kamar Aditya saat mendengar teriakannya. Baru sampai di depan pintu, Johan melihat kamar yang sudah dia rapikan kembali berantakan. Aditya yang melihat segera menarik Johan. Rianti meninggalkanku. Mata Aditya terlihat merah karena marah. Cari dia dan bawa ke hadapanku. Wanita tidak tahu diri itu pasti menemui lelaki itu, kata Aditya penuh emosi. Tidak ada bantahan, kamu tahu saya, Han? Saya orang yang tidak suka dibantah. Mata Aditya berkilat. Cepat pergi dan temui dia, kata Aditya yang dijawab anggukan Johan. Johan melangkah keluar. Benar dugaannya semalam bahwa Aditya akan mengamuk saat bangun dan menyadari tidak ada Rianti di rumah. Siti yang melihat Johan turun, segera menghampiri dan bertanya, "Bapak kenapa?" ucap Siti menanyakan kenapa majikannya ngamuk seperti orang kesetanan. "Ibu pergi, Ti," jawab Johan. "Hah?
Ibu pergi. Johan mengulangi jawabannya. Iya, saya tahu. Saya cuma kaget. Kok bisa ibu pergi? Memangnya ada apa? Sudahlah, saya harus mencari ibu, kata Johan sambil berlalu. Di kamarnya, Aditya terus mengamuk, menghancurkan barang yang dia lihat. Meja rias sudah terbalik tak beraturan. Aku harus menemukanmu, ucap Aditya sambil mengambil kunci mobil dan berjalan keluar kamar menuruni tangga. Berjalan cepat, Siti yang melihatnya hanya terdiam, bingung harus melakukan apa. Aditya mengemudikan mobilnya dengan cepat sampai mobil itu berhenti di sebuah halaman yang luas dan terlihat plang yang terbuat dari papan bertuliskan Panti Asuhan Kasih Ibu. Benar dugaan Rianti, Aditya pasti mencarinya ke sana. Aditya turun dari mobil memperhatikan suasana panti yang terlihat sepi pada hari biasa karena penghuninya ada yang pergi bersekolah dan bekerja. Pak Aditya, suara seseorang menyebutkan namanya membuat dia mengalihkan pandangan pada orang yang memanggilnya. Seorang wanita parubaya datang menghampirinya. Tumben Bapak kesini, lanjut wanita itu memperhatikan Aditya yang masih berdiri. Aditya lalu tersenyum. Saya mencari Rianti, ucap Aditya kemudian. Rianti. Loh, Rianti tidak kesini, Pak, jawab wanita itu bingung. Memang kenapa, Pak? Lanjut wanita itu, dia curiga ada sesuatu yang terjadi pada pasangan suami istri ini sampai mencari Rianti ke panti. Pak, wanita itu menepuk bahu Aditya yang terus saja terdiam, sedangkan Aditya berpikir kemana lagi Rianti pergi kalau tidak ke panti. Baiklah, jika tidak ada, saya pamit, ujar Aditya meninggalkan wanita tua itu dengan pertanyaan di kepalanya. Apa yang terjadi dengan mereka berdua, batin wanita itu sambil memperhatikan mobil Aditya sampai menghilang dari pandangannya. Ganti Aditya memukul setir mobil berkali-kali. Kubunuh kau jika aku sampai menemukanmu dengan laki-laki lain, geram Aditya.